Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Razi, NIM saya 2022 07 100 10049. Di sini saya mau meresum materi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dari kelompok 1 dulu, yang berjudul karakteristik kepemimpinan Rasulullah pada aspek keluarga. Solusi masalah keluarga ala Rasulullah. Yang pertama, tersenyum dan berkelakar. Rasulullah melihat bahwa problem tertentu tidak dapat diselesaikan dengan amarah, apalagi kekerasan. Dengan tersenyum dan berkelakar dapat mencairkan suasana dan meredakan ketegangan yang menyebabkan problem memuncak dan sulit diselesaikan. Yang kedua, mendiamkan sementara. Rasulullah pernah meninggalkan Aisyah dan Zainab ketika bertengkar. Rasulullah tidak berusaha menyelesaikan masalah pada saat memuncak, melainkan membiarkan dan justru pergi untuk melanjutkan sholat. Menggantung pertengkaran seperti ini adalah solusi yang lebih bagus. Lebih-lebih pemicu pertengkaran adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta tidak boleh dibatasi dengan kejelekan, kebaikan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Yang ketiga adalah mengutamakan dialog. Salah satu cara yang digunakan Nabi untuk menangani masalah rumah tangga adalah mengutamakan dialog. Tujuannya adalah agar istri kembali ke jalan yang benar dengan hati yang puas. Setelah melakukan kesalahan atau bersikukuh dengan pemikiran yang keliru, Rasulullah patut dijadikan suri tauladan yang baik. Beliau mengajarkan agar kita mengutamakan dialog saat muncul masalah. Karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam rumah tangga adalah yang pertama, preventif. Kepemimpinan Rasulullah bertindak sebelum masalah terjadi, yaitu diawali dengan adab berinteraksi sesama keluarga. Ketika masalah terlanjur muncul, maka Rasulullah akan menyelesaikannya sampai ke akarnya. Yang kedua adalah kuratif. Apa itu kuratif? Masalah yang muncul dalam rumah tangga Rasulullah sangat sedikit, sehingga tidak begitu tampak bila kaum muslimin tidak terbiasa mempelajari bagian yang besar maupun yang kecil, yang khusus maupun yang umum dari kehidupan beliau. Yang ketiga, tidak pernah memukul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, istrinya, dan tidak pernah memukul dengan tangannya, kecuali untuk jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Lanjut kita ke kelompok 2. Materi presentasinya yang berjudul Sistem Kepemimpinan dalam Ranah Ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, kita pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah, kesejahteraan, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi muncul pada abad ke-18 di Eropa, dan ekonomi Islam muncul pada abad ke-6 dan 7 Masehi. Dan beberapa penyebutan lain ekonomi Islam. Yang keempat, perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perjalanan bisnis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perjalanan pertama dimulai dari Rasulullah SAW berusia 12 tahun hingga Rasul kembali ke Mekah atas perintah pamannya. Yang perjalanan kedua dimulai dengan Rasul pergi berdagang ke Syam atas tawaran Khadijah hingga akhirnya menikah dengannya. Yang terakhir, jenis bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bentuk dan jenis perdagangan bangsa Arab jahiliyah sangat variatif. Di antaranya, para pemilik modal dapat terlibat langsung dalam mengelola perdagangan atau hanya sebagai penanam modal. Lanjut kita meresum
kelompok 3 dengan materi yang berjudul karakteristik pemimpinan dalam politik Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang pemimpin politik yang memimpin dengan bijaksana dan adil. Dalam bidang politik, beliau menegakkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan beliau memberikan contoh yang kuat bagi pemimpin masa kini dalam bagaimana menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengertian politik Islam. Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan atau politik dan pembuatan kebijaksanaan. Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Nah, macam-macam politik Islam ada 3. Siyasah dusturiyah yang merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua, siyasah dauliyah. Apa itu? Segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Yang ketiga, siyasah maliyah. Politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum yang ditujukan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhnya kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya. Karakteristik politik dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menonjolkan pendekatan yang berbasis pada keadilan, diplomasi, dan tata kelola yang adil. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dengan menghargai pluralitas dan membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai suku dan komunitas. Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan keterbukaan dalam berdialog dengan lawan politiknya dan menggunakan diplomasi untuk mencapai perdamaian. Selain itu, beliau memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan dengan mengajak konsultasi dan partisipasi umat. Karakteristik politik ini menghilhami kita untuk memandang politik sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan bersama dan memperjuangkan keadilan, bukan sekedar kekuasaan atau kepentingan pribadi. Ini saja yang saya sempat sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.